Yo, what's up, bro? Jadi di sini ada informasi sedikit ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Eh kan pemerintah Cina itu melarang penambangan Bitcoin di negaranya. Jadi beberapa perusahaan penambang Bitcoin dari Cina itu mengirimkan mesin pertama mereka ke Kazakhstan. Jadi mereka pindah, bukan berarti berhenti. Jadi nggak ada alasan mereka untuk berhenti ya. Jadi mereka itu pindah ke Kazakhstan ya teman-teman. Di sini kita baca artikelnya dan ini berupa gambaran foto fasilitas pertambangan Bitcoinnya ya teman-teman. Nah, di sini Bitmining mengharapkan untuk mengirimkan 2 batch mesin lagi pada awal Juli ya teman-teman. Jadi mereka akan ngirim mesin lagi ke awal Juli. Di sini kita coba baca. Jadi perusahaan publik Inisi BTCM mengharapkan untuk mengirim 2.600 mesin lagi sebelum awal Juli, katanya dalam sebuah pengumuman Senin ya. Jadi mesin perusahaan yang tersisa juga akan dikirim ke luar negeri. Mesin penambangan yang sudah dikirim memiliki kapasitas laju hash maksimum ya. Ya teori itu 18,2 pH per second. Jadi the langkah ke Kazakhstan datang setelah Bit Pertambangan menerima pemberitahuan pada 19 Juni kemarin ya teman-teman, bahwa power supply untuk pusat data Sichuan yang akan ditangguhkan oleh regulator energi negara. Nah, itu. Jadi Kazakhstan tuh nggak melarang ya teman-teman. Jadi pusat data bit mining di Sichuan menyumbang sekitar 3% dari total pendapatan di bulan Mei. Jadi dengan tindakan keras Cina baru-baru ini terhadap industri penambangan kripto, jadi perusahaan mencari untuk migrasi ya ke tempat lain. Bersama dengan Kazakhstan, Bitmining juga telah menginvestasikan 25 juta dolar untuk fasilitas baru di Texas. Nah, itu ya teman-teman. Nah, di sini ada juga beritanya sedikit ya. Jadi ini tentang perpindahan penambang dari Cina ke Kazakhstan ya teman-teman. Nah, di sini kita baca mereka pindah. Jadi di sini jadi kumpulan penambang kripto utama dioperasikan oleh Bitmining ya, dan dimiliki oleh penyedia layanan lotre Tiongkok yang terdaftar di Nyeshe teman-teman, seperti yang tadi ya. Jadi telah mengumumkan keberhasilan relokasi batch pertama mesin penambangannya ke Kazakhstan ya teman-teman. Jadi BTC.com didirikan oleh Ji Hanwoo dan dioperasikan oleh Bitmain dan Bitdeer hingga diakuisisi oleh 500.com ya Februari ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah kutipan. Pada tanggal 19 Juni 2021, anak perusahaan perseroan yang dipegang secara tidak langsung, Gansi Cheng's Hydropower Consumption Service Co. Ltd, menerima pemberitahuan dari State Grid ya teman-teman. Dari State Grid ya, Sichuan Ganzi Electric Power Co. Ltd memberitahu pusat data Ganzi Cheng ya, bahwa pasokan listriknya akan dihentikan. Nah, akan dihentikan di China, di Beijing itu ya teman-teman, di China itu. Efektif pukul 21 ya waktu Beijing tanggal 19 Juni 19 Juni ya. Jadi sudah dihentikan sehingga sampai saat ini harga ini ya 19 Juni kemarin Pak pantasan harganya mulai anjlok ya. Di harganya itu anjlok ya teman-teman. Kan ini ya. Nah, di sini dia. Nah, sehingga harganya anjlok ya. Seperti ini. Nah, kita lihat lagi, baca lagi ya artikelnya. Jadi pusat data Ganzi Chen saja itu menangguhkan operasionalnya. Pusat data di Sichuan termasuk pusat data Ganzi Chen ya, menyumbang sekitar 3% dari total pendapatannya perusahaan di bulan Mei 2021. Jadi berintervensi dari jaringan negara datang di tengah tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap penambang kripto oleh negara Cina. Karena kekhawatiran atas jejak korban industri pertambangan yang bertentangan dengan target dekarbonisasi Cina ya teman-teman. Nah, jadi di daerah-daerah seperti Mongolia Dalam yang dulu populer di kalangan penambang kripto otoritas regional
bahkan telah membentuk hotline khusus bagi masyarakat ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada lagi ya. Sementara Cina telah menjadi penggerak awal terhadap penambang kripto, pihak berwenang di tempat lain semakin mengisyaratkan bahwa kekhawatiran mereka tentang situs penambangan yang menghasilkan banyak tenaga. Jadi sebagian besar kurang pada alasan iklim daripada dampaknya terhadap penyedia energi lokal pada akhir April ya. Jadi seorang mantan pejabat pemerintah berpendapat bahwa penambang kripto adalah pendorong utama krisis energi di Kirgistan ya. Jadi kekhawatiran serupa setelah disuarakan oleh khusus. Jadi intinya ya mereka itu tidak berhenti ya teman-teman. Penambang-penambang dari Cina itu mereka tidak berhenti untuk melakukan penambang, tapi mereka itu hanya berpindah ke negara lain ya. Jadi mereka itu melakukan migrasi ya teman-teman ke tempat lain ya teman-teman. Jadi itu sih berita-berita dari koin Telegram ini ya, itu salah satunya ya. Pokoknya intinya nanti akan beroperasi normal kembali setelah mereka memindahkan seluruh peralatan penambangannya dan mungkin akan pulih lagi ya. Target mereka adalah di sini sebelum Juli ya, mesin lagi ya mengirimkan sebelum awal Juli ya. Jadi memang mereka akan mengoperasikan lagi di bulan Juli. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam Tudemon. Bye bye.